Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Bekuk Fiorentina, Lazio huni posisi 3 besar klasemen. Pertandingan penutup pekan ke-9 Liga Italia musim ini mempertemukan Fiorentina dan Lazio pada dini hari tadi. Bertandang ke markas Fiorentina, Lazio sukses membekuk tim tuan rumah dengan skor telak 4-0. Berkat hasil ini, tim asuhan Maurizio Sarri itu pun menghuni peringkat ketiga dengan torehan 20 poin. Lazio hanya terpaut 1 poin dari Atalanta di peringkat kedua dan 3 poin dari Napoli yang memuncaki klasemen. Antoine Griezmann resmi dipermanenkan Atletico Madrid. Drama transfer Barcelona dan Atletico Madrid akhirnya berakhir. Antoine Griezmann yang dipinjam oleh Atletico selama 2 musim akhirnya resmi dipermanenkan. Ia ditebus dengan harga miring yakni 20 juta euro saja. Melalui laman resmi mereka, Los Rojiblancos mengumumkan bahwa Griezmann telah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Itu artinya pemain asal Perancis tersebut akan bertahan di Wanda Metropolitano hingga 2026. Arsenal siap beri perpanjangan kontrak ke Gabriel Martinelli. Kontrak Gabriel Martinelli di Arsenal tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Dikutip dari Evening Standard, manajemen Arsenal dan pihak Martinelli sedang berdiskusi soal kontrak baru untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Keinginan manajemen The Gunners untuk mengikat Martinelli pun mendapat sambutan positif dari sang pemain. Martinelli bahkan mengakui jika ia sedang dalam proses komunikasi dengan pihak klub terkait negosiasi tersebut. Lionel Messi dipastikan absen saat PSG hadapi Benfica. Lionel Messi dipastikan absen saat PSG menghadapi Benfica dalam laga lanjutan Liga Champions yang akan berlangsung pada tengah pekan ini. Pihak klub mengabarkan bahwa La Pulga harus menjalani perawatan karena cedera betis. Meski dihantam cedera, proses penyembuhan Messi diprediksi tidak membutuhkan waktu yang lama. Cedera tersebut tergolong ringan dan tak mengancam peluang Messi untuk tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia. Cedera lutut, Luis Diaz absen 2 bulan. Kemalangan kembali menghampiri Liverpool usai ditaklukkan Arsenal di Liga Inggris. Setelah ditaklukkan dengan skor 2-3 pada akhir pekan kemarin, Liverpool kini harus menerima kenyataan bahwa pemainnya mengalami cedera. Ada 2 pemain yang ditarik keluar dalam laga ini yakni Trent Alexander-Arnold dan Luis Diaz. Dilansir dari The Times bahwa setelah menjalani pemeriksaan, Luis Diaz dipastikan mengalami cedera lutut dan akan absen 2 bulan. Sedangkan Trent Alexander-Arnold saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui cederanya. Hadapi Shakhtar Donetsk, Ancelotti siap mainkan Benzema dan istirahatkan Vinicius. Real Madrid akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada laga lanjutan Liga Champions. Carlo Ancelotti pun mendapat kabar baik jelang laga ini. Ia memastikan jika Karim Benzema dalam kondisi bugar dan siap tampil sebagai starter. Sementara itu, Ancelotti mengaku khawatir dengan kondisi Vinicius Junior, sebab ia selalu bermain di setiap laga Real Madrid pada musim ini. Alhasil, ia memberi isyarat akan mengistirahatkan Vinicius di laga tersebut. Pemain Brighton Enoch Mwepu putuskan pensiun di usia 24 tahun. Kabar mengejutkan datang dari Brighton and Hove Albion. Salah satu pemain andalannya yakni Enoch Mwepu memutuskan untuk gantung sepatu di usia 24 tahun. Melalui akun Instagramnya, pemain timnas Zambia itu menjelaskan alasannya pensiun dini. Permasalahannya pada jantung membuatnya harus mengakhiri karir sebagai pesepak bola profesional. Selama membela Brighton, Mwepu sendiri telah tampil sebanyak 27 kali dengan torehan 3 gol dan 7 assist. Diincar Barcelona, Manchester United tetapkan bandrol Diogo Dalot. Penampilan konsisten yang ditunjukkan Diogo Dalot rupanya tak lepas dari pengamatan Barcelona. Mereka ingin memboyong bek asal Portugal tersebut pada Januari mendatang. MU pun dikabarkan sudah menetapkan harga jual sang bek. Dilansir oleh Sport, Manchester United kabarnya tak akan menerima tawaran di bawah 25 juta euro untuk transfer Dalot. Meski demikian, Erik ten Hag diklaim sama sekali tak memiliki niat untuk melepas Dalot dalam waktu dekat. Laporta akui tak pernah paksa Frenkie de Jong potong gaji. Frenkie de Jong menjadi salah satu pemain yang paling disorot pada jendela transfer musim panas kemarin. Pasalnya Barcelona ingin melepasnya ke Manchester United demi memperbaiki kondisi keuangan klub yang tidak stabil. Kini Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya buka suara soal situasi di musim panas lalu. Laporta menegaskan bahwa pihaknya tak pernah memaksa de Jong dan pemain lain untuk melakukan pemotongan gaji jika bertahan di klub. David De Gea ingin terus bertahan di Manchester United. Walau masih menjadi sosok tak tergantikan sebagai kiper utama Manchester United, masa depan David De Gea nampaknya masih belum aman. Pasalnya kontrak sang penjaga gawang akan segera berakhir di penghujung musim ini. Sejauh ini Setan Merah disebut akan melepas De Gea secara gratis di akhir musim. Kendati lebih dikencang dirumorkan bakal meninggalkan Manchester United, namun De Gea mengaku masih ingin bertahan lebih lama bersama MU. 3 pegawai Chelsea absen latihan jelang hadapi AC Milan.
Di leg pertama Chelsea merebut kemenangan atas AC Milan dengan skor 3-0. Mereka meraih poin penuh pada matchday ketiga Liga Champions di Stamford Bridge. Pada pekan ini Chelsea akan kembali bertemu AC Milan di Stadion San Siro. Namun jelang pertandingan itu The Blues justru harus menerima kabar buruk. Pasalnya 3 pemain andalan mereka yaitu Wesley Fofana, N'Golo Kante dan Hakim Ziyech harus absen di sesi latihan terakhir sebelum duel tersebut. Barcelona masih berusaha datangkan Jorginho. Spekulasi soal masa depan Jorginho menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian sejak beberapa musim terakhir. Sebab kontrak gelandang asal Brasil itu di Stamford Bridge akan selesai di akhir musim mendatang. Barcelona sendiri dikabarkan menjadi salah satu klub yang meminati jasa sang gelandang. Kini dilansir oleh Sport bahwa agen Jorginho dikabarkan tengah berada di Spanyol dan sudah mulai melakukan negosiasi dengan Barcelona. Video kritik Arteta bocor, Aubameyang beri klarifikasi. Sebuah video yang berisi Pierre-Emerick Aubameyang mengkritik manajer Arsenal Mikel Arteta bocor di media sosial. Dalam video tersebut, Aubameyang terdengar menyebut Arteta tak bisa menangani pemain-pemain bintang. Pemain asal Gabon itu kemudian memberi klarifikasi di tengah kegaduhan yang muncul. Aubameyang menyebut bahwa video itu direkam setelah ia tiba di Barcelona. Saat itu, ia masih merasa kecewa dengan perlakuan yang ia terima di Arsenal. Alhasil ada emosi yang muncul saat dirinya membicarakan soal Arsenal dan Mikel Arteta. Jordan Henderson diperiksa FA atas dugaan ucapan rasis. Sebelumnya Gabriel Magalhaes tersulut emosinya kepada Jordan Henderson usai dirinya mendengar ucapan yang tidak pantas saat laga Arsenal kontra Liverpool. Komplain ini diteruskan kepada Oliver dan sang wasit membawanya ke FA. Kini Federasi Sepak Bola Inggris itu akan mengambil tindakan atas komplain yang diajukan Gabriel. Terbaru, Kapten Liverpool Jordan Henderson telah dipanggil oleh FA atas dugaan ucapan rasisnya kepada Gabriel Magalhaes. Andres Iniesta akui ingin kembali ke Barcelona. Iniesta sudah meninggalkan Barcelona sejak 2018 setelah 16 tahun bermain di sana. Saat ini dirinya tengah membela klub Liga Jepang Vissel Kobe dan menjadi pemain kunci di sana. Iniesta bahkan sudah main 126 kali dengan torehan 26 gol. Gelandang berusia 38 tahun itu kabarnya masih ingin bermain semusim lagi di sana sebelum gantung sepatu. Setelah pensiun, Iniesta pun sudah memiliki rencana. Ia ingin kembali ke Barcelona untuk duduk di jajaran manajemen. Thiago Silva tak tutup peluang kembali ke AC Milan. Thiago Silva pernah bermain untuk AC Milan selama 3 tahun sebelum pindah ke PSG pada tahun 2012 silam. Selama bermain di San Siro, bek asal Brasil itu telah memenangkan gelar Serie A serta Supercoppa Italiana bersama AC Milan. Kini Silva tengah bersiap menghadapi klub lamanya itu untuk pertama kalinya sejak memutuskan hengkang. Jelang duel Chelsea versus AC Milan, Silva mengaku tidak menutup kemungkinan kembali ke Milan jika kontraknya bersama Chelsea berakhir. Liverpool kembali incar Jeremy Doku. Inkonsistensi yang dialami Liverpool pada musim ini membuat Jurgen Klopp juga berencana untuk menambah kekuatan skuad di bursa transfer Januari. Menurut Calcio Mercato, Jeremy Doku menjadi salah satu nama yang masuk dalam incaran. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool akan berusaha memboyong Doku pada bursa transfer musim dingin nanti. Pasalnya, Jurgen Klopp masih menginginkan kehadiran seorang pemain winger murni sebagai pengganti Sadio Mane. Erling Haaland jalani diet gila dengan makan jeroan. Erling Haaland menjalani debutnya pada musim ini bersama Manchester City dengan penuh kegilaan dan mengundang decak kagum. Bagaimana tidak? Hanya dalam 13 pertandingan Erling Haaland sudah mengemas 20 gol di lintas kompetisi. Di balik performa ganas tersebut, Haaland ternyata menjalani aturan makan dengan diet yang cukup gila. Dalam film dokumenter yang berjudul Haaland, The Big Decision, ia menjalani diet gila dengan gemar makan jeroan. Christophe Galtier bela Kylian Mbappe yang kritik taktiknya. Baru-baru ini Kylian Mbappe diduga melakukan protes terhadap taktik yang dimainkan Christophe Galtier di laga PSV versus Reims yang berakhir 0-0. Setelah pertandingan, Mbappe lantas mengunggah postingan di Instagram Story. Diduga kalimat Mbappe di postingan tersebut menunjukkan protesnya terhadap formasi PSG di laga tersebut. Menanggapi hal itu, Christophe Galtier mengaku tidak ada masalah apapun dengan Mbappe dan menganggap wajar hal tersebut. Harry Maguire dapat perlakuan spesial, ruang ganti MU memanas. Manchester United kembali diterpa gosip miring di tengah performa apik mereka dalam 2 laga terakhir. Dilansir dari Express, ruang ganti MU disebut memanas akibat Erik ten Hag memberi perlakuan spesial kepada Harry Maguire. Erik ten Hag dikabarkan memberikan izin kepada Maguire yang memutuskan untuk berlibur ke Portugal. Kapten Manchester United itu disebut tengah berlibur ke Portugal sekaligus menjalani perawatan cedera yang ia derita.